Alhamdulillah wa la ilaha wa la haula wa la quwwata illa billahil ali. Ketika Rasul duduk dengan sahabat, Rasul berkata, aku rindu, aku kangen ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat ta'ajub, ajab, ya'jibu, terkejut. Sahabat bertanya, alasta ikhwanak ya Rasulullah, alasta ikhwanak ya Habibullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? La, kata Rasul, la, kalian bukan saudaraku, bal antum ashabi, kalian hanya sahabatku. Lalu sahabat bertanya, izan kalau begitu ya Rasul, siapa saudara-saudaramu yang kau rindu ingin berjumpa dengan mereka? Siapa saudara-saudaramu yang kau kangen ingin berjumpa dengan mereka? Rasul bersabda, ikhwani, panjang sedikit pun. Itu artinya memiliki. Kalau akhun saudara, nggak tahu yang mana orangnya. Tapi kalau ikhwani saudaraku, nih memiliki. Contohnya baiti, rumahku. Kalau baitun rumah, nggak tahu rumah siapa. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ini contoh. Panas ya? Oh mantap, ini yang saya rindukan. Nah, ini mantap udah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Bun, ada 7 orang yang mau mendapat pahala malaikat Jibril. Ada 7, tapi nggak bahas malam ini, hari ini. 7. Nah, kita bahas lain. Di antaranya sya'yul ma', memberi minum kepada orang haus. 7, pahala malaikat Jibril diberikan kepada orang, di antaranya sya'yul ma', memberikan minum kepada orang haus. Oke, kita tidak bahas itu ya. Kita bahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, kata Rasul, ikhwani humul ladzina lam yarani walakinahum yu'minuna bih. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka selalu bersalawat untukku. Bun, kalau seandainya kita jumpa dengan Nabi wajar, ya enggak? Nabi Isa saja umatnya sampai minta bunuh Nabi Isa. Nabi Musa pun dikejar. Semua Nabi habis semuanya, ya. Tapi alhamdulillah Bunda, Nabi kita lah yang paling mulia Bunda. Apa kata Allah? Hai Muhammad, kalau kamu keras kepala, keras tangan, keras hati, lafadlu min haulik, niscaya umatmu akan meninggalkanmu. Hai Muhammad. Berapa banyak orang kafir Quraisy pun, berapa banyak orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Tahu tak kenapa? Tahu? Karena akhlaknya Rasul sangat mulia. Karena tata bicara Rasul, sifat Rasul sangat mulia. Sama dengan Al-Quran, Bun. Makanya banyak orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam karena akhlaknya Rasul. Orang dulu Bunda, jahiliyah zaman dulu, belajar Al-Quran, belajar hadis, membuat mereka menjadi baik. Paham sih? Membuat mereka menjadi baik. Yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya sombong menjadi tawadhu, yang tadinya kasar menjadi lembut, yang tadinya pemukul jadi perangkul, yang tadinya pencaci menjadi pecinta. Beda sekarang. Kita lihat anak-anak adik-adik kita yang pulang dari Timur Tengah, dari Amerika, S1, S2, S3, S campur, S lilin. Sekali pun sayang kita lihat. Bukan seperti zaman jahiliyah membuat dia menjadi baik. Sekarang beda. Yang anak-anak kita ini baru pulang yang belajar Quran hadis, yang tadinya lembut menjadi kasar, yang tadinya tawaduk menjadi soft. Ingat, ada 4 yang membuat orang sombong. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta membuat orang sombong. Betul? Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambah kedudukan membuat orang sombong.
Pak Irfan sebentar lagi jadi ketua Nasdem Banda Aceh. Kita lihat dia sombong. Jangan. Kolam itu punya maksudnya. Yang kedua, ziyadatul mansib bertambah kedudukan. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Tidur. Yang ini nggak tidur. Si Putri nggak tidur. Dua. Pilih nomor 2 nanti. Oh ya. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu membuat orang sombong. Yang keempat, ziyadatul ta'at, bertambahnya taat membuat orang sombong. 4 ya. Ya, ada orang sombong. Banyak orang taat sombong. Anaknya si menantu aja lihat kayak aku pergi ke masjid. Yang sombong. Aku pakai kain sarung loh, pakai peci. Kok masa pakai topi pen? Nah, itu lah sebelah. Sebelah aja kau. Begitu mulianya Bunda akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Profesor Michael Jihar, pernah dengar? Profesor Michael Jihar, orang Katolik. Ya, dia membuat buku The 100 People, 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad nomor 1. Ternyata Nabi Muhammad adalah bisa merubah peradaban dunia. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah panglima perang yang paling bijaksana. Rasulullah pedagang yang paling jujur di dunia. Bunda tahu nggak dagangnya Rasul kayak mana? Setiap dagangnya Rasul nggak pernah balik modal, balik untung nih Bang Al. Balik untung, nggak pernah balik modal. Ternyata Bun, kalau berdagang itu nanti kalau kita beli 1 kilo, lebihkan 1 kilo 1 on. 1 kilo 2 on. Paham? Misalnya mangga 10-20 ribu, tambah 1 bonus jadi 11. Ini dagangnya Rob dilebihkan. Makanya Bunda kalau ada kenduri nanti di rumah, nanti misalnya dagingnya 20 kilo mau dibeli, itu jangan 20 kilo langsung, 1 kilo 1 kilo. Pak, tolong taruh 1 kilo 1 kilo sebanyak 20 plastik. Oke? Insya Allah Bun, setiap 1 kilo pasti lebih 1 on 2 on. Kalikan 20 bi, insya Allah kita dapat bonus 3 kilo. Ini cara saya Bun. Cara saya, setiap saya beli misalnya 5 kilo, apapun yang beli, mau gula kek, mau mangga, apapun yang kita beli, usahakan suruh bungkus sekilo. Ini trik. Ini harus tahu Bang Ali. Ini harus trik. Kayak kopi Bunda, saya punya 20 ribu, saya bilang suruh bungkus 5 ribu. Ya itu namanya trik, nggak ada masalah. Kenapa? Kalau yang menjualnya kayak Bang Al yang orang ahli ibadah, ya kan, pasti dibonuskan ujungnya. Iya. Saya Bunda, saya pengalaman tuh Bunda. Saya biasanya kalau pergi ke Mekah itu kadang-kadang setahun kan biasa 2 atau 3 kali saya bawa jamaah umroh, kan banyak kan, kadang 20 orang, kadang 10 sekali pernah. Itu ke Mesir. Bupati Aceh besar semua sama gam-gam itu sama ke Mesir. Nah, besok 20, 25 kan banyak-banyak. Kita enjoy ibadah. Nah, jadi Bunda kalau mau umroh jangan merah-meri. 5 orang. Nanti sampai sana kita naik GMC, mobil GMC itu atau Innova aja. Jangan naik bus. Ini Bunda yang umroh ini kan naik bus semua. Ajoy naik bus. Yang keren sedikit dong Innova atau GMC itu. Ada GMC, pernah lihat GMC? Dia ke apa di Bunda sana, murah. Murah, ini kan ada channel semua kita seru aja Bunda. Kalau di Arab itu alhamdulillah kita banyak channelnya. Cuma saya sampai sekarang belum dapat ibu angkat, bapak angkat susah. Kalau mau dapat bapak angkat, ibu angkat harus kerja. Saya 5 tahun, mana ada waktu kita kerja selama 5 tahun.
jadi budak dulu, jadi supir majikan, baru nanti diakui. Jadi kita masuk haji ada visa call. Visa call itu bisa haji kapan saja. Nah, jadi anak angkat bisa nama dipanggil di visa call. Jadi kita bebas pergi haji kapan saja karena ada visa calling namanya. Dengan catatan ada yang menjamin di sana. Makanya orang-orang Indonesia yang sudah kerja 3 tahun 4 tahun jadi budak di sana, itu mereka jadi guides sampai sana. Jadi nggak pulang lagi itu. Karena sekali kita bawa 10 hari itu bisa dapat 8 juta dia. Untuk guide doang. 8 juta, 9, 10. Jadi setiap saya pulang dari sana, saya orang bisnis juga Bunda. Ketika saya pergi sana, apa yang diinginkan sana? Biasanya obat itu, pegalinu. Lupa saya antahin tak teman saya. Wah, itu butuh di sana Bun. Wah, saya bawa. Dulu saya agak bandel sedikit Bun. Saya dulu bawa rokok. Kalau enggak orang tuh enggak senang sama saya, enggak diservis saya. Makanya saya bawa rokok. Oh, luar biasa Bun. Kaya raya dulu. Karena mereka kepingin Bang Al. Jadi mereka nggak semangat seperti kita kalau nggak bawa rokok. Karena saya sangat sulit dapat rokok. Yang paling mahal tuh gudang garam. Nah, gudang garam. Ada sekarang bol sama sempurna. Itu 3 itu sana luar biasa. Diangkat-angkat kita sampai sana. Rokok. Ya, iya betul haram. Ini betul betul sekali ini rokok haram. Tapi dia masih merokok juga. Saya dukung beliau. Haram betul haram. Bu, Majelis Ulama Mesir mengatakan rokok itu haram. Majelis Ulama Saudi juga haram. Yang kerennya Majelis Ulama Indonesia. Rokok itu haram bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak. Bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak. Nah, jadi setiap saya pulang dari sana, biasanya saya bawa pulang madu. Madu namanya madu sidir atau madu Hadraul Maut. Jadi madu itu Bunda kayak jelly, harganya mahal. Biasanya saya beli 1 kilo. Makanya setengah kilo. Memang sudah dipacking ya. Jadi saya beli setengah kilo. Rupanya setiap setengah kilo itu ada lebih 2 on. 2 on jadi 7 on. Jadi saya bungkus kadang-kadang 15 botol. Pakai kaca, dipacking semua. Itu luar biasa madunya dulu. Madunya kayak jelly. Kalau di sini mungkin 1 juta setengah kilo. Nah, luar biasa madu itu. Coba Bunda minum. Oh, dia kayak jelly dia. Puruk langsung madu. Madu Yaman itu madu terbaik dunia, Bu. Madu terbaik dunia. Itu yang number 2 saya beli. Number 2 yang banyak lakunya. Kalau number 1 Bun, mahal kali Bun. Gak laku di sini, nggak sanggup orang beli madu number 1. Tapi jarang itu orang mau. Dia banyak orang number 2. Nomor 2 madu Yaman, Cider namanya. Luar biasa itu. Ya mudah-mudahan sakit Bun. Hadis mengatakan alaikum bi syifa'ain. Bunda catat tuh Bunda. Alaikum bi syifa'ain. Apa itu syifa'ain? Syifa artinya sembuh. Hendaklah kalian berobat dengan 2 hal, syifa'ain. Ya, apakah itu? Bil asal wal Quran. Bil asal, apa asal? Asal itu madu. Wal Quran. Hendaklah kalian berobat dengan 2 cara. Itu hadis loh. Bil asal wal Quran. Kok asal madu dengan Quran? Ada 2. Untuk jasmani madu. Untuk rohani Bun, banyak penyakit di rumah sakit yang rohani. Kenapa panas? Perutnya panas, agar maunya minum aja. Ustaz, perutku kok panas sih Ustaz? Aku mau minum aja, banyak saya. Mau minum panas, perut aneh. Perut panas aneh. Itu Allah bisawab. Saya nggak bilang itu Allah bisawab. Itu penyakit 2, jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu nampak Bunda, ada tumor ganas, kanker, mata kita buta kan jasmani. Bisul jasmani kan. Nah,
nampak. Batu ginjal, nampak dibuka, ada batu gio dalam. Itu jasmani. Ada orang yang kena rohani. Waktu cek sampai ke Singapura, Penang, waktu dicek nggak ada penyakit, alatnya canggih. Kok nggak ada penyakit, Bu? Nah, rupanya itu rohani. Makanya banyak di rumah sakit kita itu yang penyakit rohani. Kepalanya kok migrain terus. Waktu cek ke Singapura, Amerika, semuanya tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Pas haid datang, sakit langsung, ya Allah. Haid, karena setan itu masuk ketika haid. Makanya Bunda kalau haid jangan mandi laut. Kenapa? Nanti aja saya, biar aja sih saya kan. Nanti mengganggu. Ya. Nah, duduk ya dulu. Masih lama. 20 menit lagi. Ya, makasih Nak ya. Sampai ke mana Bunda? Kan 30 menit. Bun. Waktu haid Bun, jangan mandi laut. Itu setan gampang masuk. Kadang-kadang orang ketika dia mandi laut, dia masuk setan, lalu dia dibawa ke tengah. Sampai ke tengah, setan itu keluar dari jasadnya. Lalu baru Bunda banyak meninggal ya. Hati-hati. Ya. Apalagi Bunda menghayal. Inna syababa wal faraga mabsaratun limar'i. Inna syababa wal faraga, sesungguhnya waktu kosong itu, ingat ya, waktu kosong. Jangan menghayal Bun. Jangan, enggak boleh. Inna syababa wal faraga, sesungguhnya waktu kosong itu maksaratun artinya broken, yang merusak generasi muda kita. Jangan kosong, jangan menghayal. Apalagi Bunda duduk di warung kopi sendiri pula tuh depan jalan. Jangan. Bukan warung kopi, tapi dia bangku paling depan sendiri. Pernah lihat orang duduk sendiri? Jangan. Cari kesibukan. Mau siram bunga kek, mau sapu, mau apa, mau dengar lagu salawat dengan terus. Jangan menghayal. Apalagi sedang haid. Bahaya. Very very danger. Bahaya. Makanya di mana-mana kita lihat banyak penyakit yang aneh. Makanya Bunda, untuk rohani Al-Quran, untuk jasmani madu. Jangan lupa Bunda konsumsi madu. Sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada gula pasir. Paham? Ulang sekali lagi ya. Sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada sirup. Sepalsu-palsunya madu lebih baik daripada gula pasir. Habis nih. Tahu nggak Bunda bagaimana menilai, melihat madu asli atau tidak asli? Ada yang coba? Coba dulu, satu-satu dulu. Ibu-ibu dulu. Ada yang tahu? Madu asli nggak asli? Ya, coba. Juga, iya betul juga. Ibu-ibu dulu. Gak ada. Kulkas kenapa Bun? Gak beku oke? Yang lain bagus? Subhanallah, luar biasa. Ini gak bersemut yang lain? Tunggu dulu, siapa? Kalau dipakein air, Iya. digoyang-goyang berbentuk sarang ya. Iya, itu hampir kena. Nah, itu banyak nonton iklannya madu aji kerah. Iya kan? Madu aji kerah. Siapa? Silakan yang terakhir. Ya. Ini yang betul kan? Ini. Madu asli itu kalau dibawa keluar istri marah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha inna billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
ada 3 nih. Kayaknya ini madu linut. Pernah dengar linut? Nah, ini dia nih. Kayaknya ini dia 3 biji. Allahu Akbar walillahilham. Makanya marilah kita terus bersatu seperti ini. Karena nanti di hari kiamat kita akan masuk surga berkelompok-kelompok. Tidak sendiri-sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan nanti ketika kita masuk surga, Allah dorong kita itu rame-rame ke dalam surga. Kloter kedua dari alumni SMP 3 Aceh. Semuanya masuk surga. Nanti yang masuk surga sendiri-sendiri setelah berjamaah selesai, baru yang terakhir masuk surga sendiri-sendiri. Kenapa masuk surga sendiri-sendiri? Ternyata dia harus transit di neraka. Kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang transit. Transit tergantung dosa. Apakah 1000 tahun? Apakah 100 tahun? Tak kala dia sudah keluar dari neraka, ada cap di sini lalu dia masuk surga, dan dia masuk surga dalam keadaan malu-malu. Malu. Sementara yang pertama masuk surga rombongan. Maka itu jangan tinggalkan jamaah. Apalagi jamaah ini jamaah zikir, jamaah pengajian, jamaah salawat. Kita sudah berzikir, jamaah istighfar, jamaah bertobat, jamaah hijrah. Ini kan kita jamaah hijrah ini. Kalau nggak ada seperti ini mana mau sini dulu dengan tausiah di warung kopi bang. Mejex. Jual berkah ya. Ini kan contoh yang lain. Contoh yang lain. Contoh dia. Budaya kalau bukan orang kira mobil itu rizki. Punya rumah, punya kolam renang, punya toko yang banyak itu rizki. Datang kemari itu rizki, Bu. Ingat ya? Mengajak teman-teman ikut pengajian seperti ini rizki. Kedamaian kebahagiaan rumah tangga rizki. Kesehatan rizki. Meninggal husnul khotimah ini puncak rizki. Ternyata puncak rizki di muka bumi ini adalah meninggal husnul khotimah. Bencana yang terbesar bukan tsunami, bukan gempa, bukan banjir. Bencana terbesar di muka bumi ini adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lagi berzina, meninggal. Na'udzubillah. Makanya segera bertaubat. Yang sudah-sudahlah. Kita buka lembaran baru, kasih untuk adik letik. Kita sudah tua nih. Nah ya, mari sama-sama kita hijrah. Dari sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, alhamdulillah. Kita sanggup kemari bersilaturahmi bersama, kita saling memaafkan, kita berzikir bersama. Ini rahmat bunda, karena masalah bunda. Ini hujan ini turun bukan untuk kita, untuk binatang-binatang. Kalau tidak, binatang-binatang yang ada di muka bumi ini merengek-rengek minta hujan, lam tuftah, tidak akan turun hujan ini. Sebenarnya Allah itu sudah lama mau kasih kiamat, Bu. Sudah jenuh dilihat orang-orang. Sudah jenuh banyak maksiat, kezaliman. Bukan di sini orang-orang yang ada di dunia yang melakukan kemaksiatan, kezaliman. Allah sudah jenuh, mau dihancurkan ini negeri, mau dihancurkan dunia ini. Tapi karena masih ada orang-orang yang berzikir, ada kelompok-kelompok yang mentadabburkan Al-Quran, ada kelompok-kelompok yang bersalawat, ada kelompok-kelompok yang mohon istighfar. Ingat, wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mendatangkan wabah penyakit untuk mereka, tidak akan mendatangkan penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes untuk mereka selama mereka beristighfar, selama mereka bertobat. Beda dengan ayat An-Nisa 147. Beda lagi, Bun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mendatangkan wabah untuk mereka selama mereka bersyukur dan beriman. In syakartum au amantum. Itu An-Nisa 147. Beda yang pertama tadi. Rupanya orang yang bersyukur, orang yang beriman, azab Allah itu bisa terhenti. Yang satu lagi beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itu saya bahagia sekali Bunda. Walaupun jauh-jauh hari saya bilang nggak apa-apa lah, kemana saja kalau untuk kebaikan saya akan datang insya Allah. Maka itu mudah-mudahan mari sama-sama Bunda kita terus, jangan lupa Bunda ya, satu orang nanti ke depan ajak satu, ajak satu, ajak satu. Karena semua kita ingin selamat, semua kita ingin bahagia, semua kita ingin hijrah, kita semua ingin bertobat, kita mau yang terbaik. Kita ingin hari-hari ke depan itu lebih baik. Sebentar lagi kita menyambut 2022. Kalau bisa 2022 ini lebih baik daripada 2021. 2022 ini lebih berkah ketimbang 2021. Begitu banyaknya Bunda kedahsyatannya, kehebatannya mereka yang bersilaturahmi seperti ini. Maka itu dalam untuk Maulid Nabi hari ini Bunda, mari sama-sama kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Rasul ada yang tahu? Rasul memulai hidupnya dengan tahajud. Ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri penduduk surga yang Allah kasih nampak di muka bumi ini adalah mereka yang senang bangun di tengah malam. Berangun, saya saja Bunda suka bolong-bolong. Tengah malam, silakan Bang Wan, silakan. Ini jangan subuh kita nih dua orang ini. Ya. Ciri-ciri penduduk surga itu yang pertama mereka yang senang bangun di tengah malam. Yang kedua, ada yang tahu? Wa mustaghfirin nabi ashar. Ashar itu waktu sahur. Wa bi ashar hum yastaghfirun. Mereka yang beristighfar waktu sahur. Jam berapa sahur? Jam berapa? Jam 5. Jam berapa sahur? Jam 5. Jam 4. Oke. Catat baik. Sahur itu setengah jam sebelum azan subuh. Kalau azan jam 6 berarti sahur jam setengah 6. Kalau azan jam setengah 6 berarti sahur jam 5. Oke? Sudah paham? Karena di mana-mana saya ceramah, ya, kalau sama orang-orang tua-tua kayak gini, itu payah lengket pun. Makanya ceramah jangan lama-lama kali, ini udah hampir 1 jam. Kenapa? Tumpah. Kenapa? Pikirannya kan sudah beda nih. Ada masalah suami lagi, suami udah istri 3, belum lagi sertifikat, belum lagi rumah, belum lagi masalah anak, belum lagi masalah apa lagi Bunda? Tetangga, belum lagi koleksi tas, jilbab, baju, semua udah penuh. Dalam Al-Quran dikatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fi khalqi afala ya'qilun. Aku panjangkan umur kalian, Yasin ayat 19. Aku panjangkan umur kalian dan aku lemahkan daya ingat kalian. Betul? Banyak lupa kan? Banyak lupa, apalagi Bunda banyak di operasi yang sesar itu kan banyak butuh saraf. Betul? Banyak Bu. Apalagi yang kena yang tabrak kena otak. Solusinya apa? Zikir. Ternyata zikir itu Bunda, zikir kepada Allah, istighfar, salawat, insya Allah. Saraf-saraf tadi yang dipotong waktu sesar kan putus sarafannya. Berapa ribu putus? Banyak, betul. Coba pernah pegang tempat yang dipotong itu pasti kebas. Nggak terasa? Kebas, belum pernah. Kebas, betul? Kebas. Itu saraf-saraf itu bisa menyambung kembali dengan berzikir, istighfar, salawat. Sel-sel itu kembali dan mencari dengan zikir. Percaya dengan Allah. Yang menciptakan tubuh kita siapa? Ginjal siapa? Jantung Allah. Kembalikan kepada Allah. Semua ini makhluk Allah yang ada tubuh kita ini ada ciptaan Allah. Mata ciptaan Allah, hidung, telinga, ginjal, semua dalam tubuh kita, sel darah ciptaan Allah. Dan tugas mereka, ciptaan Allah itu tugasnya bertas. Di mana ayatnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sungguh bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, darah, saraf, ginjal, semuanya berzikir kepada Allah. Tapi sayang, manusia dengan jin tidak tahu zikirnya mereka. Hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Siapa suaminya pagi ini nggak ke masjid berjamaah? Tunjuk tangan, Bu. Alhamdulillah, semuanya sholat.
di rumah. Yang bohong udah nanti puasa tahun ini nggak diterima sama Allah. Sekarang laki-laki siapa yang nak sholat berjamaah di masjid tadi pagi? Tunjuk tangan. Bun, itu sunnah baginda Rasul. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dawamallah biliqa'in hasanin, Allah jamin meninggal husnul khotimah. Tapi istiqomah. Tahu istiqomah? Sedikit tapi istiqomah. Untuk apa sedekah setahun sekali banyak? Setahun sekali banyak langsung. Lebih baik sedikit 1000 setiap hari. Tapi istiqomah. Apa istiqomah? Be continue. Kalau bahasa Aceh besar, be continue. Aceh besar, be continue. Atau kalau bahasa Spanyol, istimror. Nah, istimror itu bahasa Arab. Istimror itu berkelanjutan, sedikit tapi istiqomah. Makanya dulu masuk pesantren, masuk SMP 3. Saya setahun loh SMP 3. Kelas 1 3 bukan, kelas 1 M. Pesantren saya. 6 tahun saya pesantren di Medan Darul Arafah. Nah, saya minta gotong, nggak dikasih mama. Disuruh dikirim ke Langsa, kamu saya Langsa. Kuning airnya, semuanya kuning nih. Akhirnya cek ada gontor yang di Sumatera. Masuk 6 tahun bu, 6 tahun di sana. Abdul Somad itu adik etim, tapi masuknya dari SMP. Abdul Somad ya, dia di Darul Arafah di Medan. Jadi kalau ada kemari, kalau ada saya pasti ulo aja kerjaan. Tengah ceramah pasti kena ulo terus saya. Tiap hari saya hadir pasti kena ulo. Nah, di mana dia ceramah ada saya berdua pasti kena ulo. Nah, dia memang pintar sekali, orang jenius. Memang sudah ditakdirkan jadi orang jenius. Nah, maka itu bunda, alhamdulillah sudah jam 3:30, mau hujan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan ikan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah SAW. Intinya dengan memperingati Maulid ini, mari sama-sama kita kuatkan silaturahmi di antara alumni SMP 3. Setelah ini tidak ada dusta di antara kita, oke? Tidak ada dusta. Nah, jangan lihat gini, ala lipstiknya sebelum ibu 3 itu. Jangan, kacamata ibu tuh 20.000 5 biji. Jangan, tak boleh ya, tak boleh. Maka sama-sama kita semua alumni SMP 3, mari sama-sama kita bersatu, bersaudara. Karena semua kita ingin alumni SMP 3 sama-sama kita masuk dalam surganya Allah. Karena semua kita ini sudah tua, bunda punya cucu. Udah punya cucu belum kan? Baru punya anak. Nah, belum ya? Ada yang udah kan? Makanya nikah cepat tuh. Mari bunda, kita doakan untuk keluarga kita dan semua anak cucu kita, mudah-mudahan menjadi generasi Rabbani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Anta Rahmanur Rahim ya Rahim. Anta Rahmanur Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Anta Rahmanur Rahim ya Rabbal Alamin. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua kami yang hadir di sini dengan ampunan-Mu ya Allah. Rahmati kasihanilah keluarga besar kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada kami anak cucu yang bisa menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Malikul Quddus salam. Ya salam salimna ya Allah. Ya salam salimna ya Rahman. Ya salam salimna ya Rahim. Ya salam salimna ya Mujibas Sa'ilin. Ya salam salimna ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang datang kemari ya Allah. Selamatkan semua kami yang berdoa di sini ya Allah. Selamatkan ayah ibu kandung kami. Selamatkan kakek nenek kami, kakak adik kami, abang kandung kami. Bimbing abang kandung kami agar selalu berjamaah di masjid ya Allah. Selamatkan istri tercinta kami. Jadikanlah istri kami bidadari surgamu ya Allah. Jadikanlah istri kami ya Allah ratu di antara bidadari surgamu ya Allah. Bimbing istri kami agar selalu taat padamu dan kepada kami suaminya ya Allah. Agar istri kami mudah masuk dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada istri kami ya Allah.
Karena begitu lelahnya menjaga anak kandung kami ya Allah. Kami ingin ya Allah, mungkin di antara kami ada istrinya sakit ya Allah, angkat segala penyakit jasmani rohani istri tercinta kami ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim. Begitu juga suami tercinta kami. Jaga suami kami agar selalu berjamaah 5 waktu di masjid ya Allah. Cabut kenikmatan zina pada suami kami dan anak cucu istri kami ya Allah. Cabut kenikmatan rokok pada suami kami ya Allah. Cabut kenikmatan kezoliman ya Allah. Korupsi pada suami tercinta kami ya Allah. Kami hanya mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah suami kami suri teladan untuk anak cucunya ya Allah. Selamatkan mertua kami, bukakanlah pintu hati mertua kami agar menerima kami apa adanya ya Allah. Ampuni maafkan seluruh dosa-dosa anak cucu keturunan kami. Wabil khusus ya Allah, ampuni maafkan seluruh ya Allah jamaah arisan SMP 3 Aceh ya Allah. Madamati samawati wal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Malikul Quddus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi', Al-Mu'izzul Muzillul Sami'ul Basir, Al-Hakamul Abdul Latiful Khabirul Alimul Adib, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidul Muqidul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi. Ya Mujib, istajib doa ana ya Allah. Ya Mujib, istajib doa ana ya Rahman. Ya Mujib, istajib doa ana ya Rahim. Ya Mujib, istajib doa ana ya Mujib as-sa'ilin. Ya Mujib, istajib doa ana ya Rabbal Alamin. Ya Mujib, istajib doa hazil jamaah SMP 3 Aceh ya Allah. Madamati samawati wal innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami hari ini ya Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya Allah. Kami mohon bimbing kami, didik kami, kontrol kami ya Allah, agar kami selalu bersilaturahmi seperti ini ya Allah. Kami selalu berzikir, berisi penuh salawat ya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, persatukanlah ya Allah alumni SMP 3 dimanapun berada ya Allah. Persatukanlah kami ya Allah dalam satu saudara ya Allah. Tidak ada dusta di antara kami ya Allah, karena semua kami ingin masuk surga bersama-sama ya Allah. Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kami bahagia hari ini menerima salawat dari kami ya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kami lakukan hari ini, di antara kita ada yang bersedekah minuman, makanan, mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kami ya Allah berjumpa denganmu ya Allah. Inilah bekal kami bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, istiqomahkanlah jamaah-jamaah yang hadir di sini ya Allah. Kami hanya mohon ya Allah, mereka yang hadir di sini ya Allah, maafkanlah dosa-dosa mereka semuanya ya Allah. Mereka jauh-jauh mencari rumah ini sampai ada yang tersesat ya Allah. Semua semata-mata hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Semata-mata kami hanya untuk bersilaturahmi ya Allah, karena semua kami ingin berkumpul dalam surga-Mu ya Allah. Bagi ayah ibunya yang sedang sakit di rumah, sedang sakit di kampung, kami sebagai anak, memang kami tidak diwariskan harta, tidak diwariskan mobil mewah, tidak diwariskan tanah, tapi jiwa kami ini, jiwa raga kami inilah yang diwariskan untuk kami ya Allah. Agar kami bisa mendoakan ayah ibu kami, agar kami ayah mempunyai harta sedikit bisa bersedekah atas nama ayah ibu kandung kami ya Allah. Inilah diri kami ini yang menjadi warisan untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan tubuh kami ini, jiwa raga kami ini ya Allah, bisa bermanfaat untuk ayah ibu kami. Dengan amal ibadah yang kami lakukan, zikir yang kami lakukan ya Allah, mudah-mudahan bisa mengalir pahala jariah kepada ayah ibu kami yang sudah berada di alam kubur. Berkat doa ayah ibu, kami menjadi orang seperti ini ya Allah. Begitu besar pengorbanan ayah ibu kami mendoakan kami agar kami menjadi orang yang berhasil, agar menjadi orang sukses. Ini semua akibat doa dari ayah ibu kami semasa mereka masih hidup ya Allah. Terima kasih banyak mama, ayah, bagi ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur. Ya Allah, kami sebagai anak kandungnya hanya mohon kepadamu ya Allah, ampuni maafkan seluruh dosa-dosa ayah ibu kandung kami. Ya Tawwab, Engkau maha penerima taubat, terimalah taubat ayah ibu kami. Jangan disiksa ayah ibu kandung kami, jangan diazab ayah ibu kandung kami.
Jadikanlah Al-Quran yang dibaca selama mereka hidup di dunia sebagai sahabat dalam kuburnya, menanti-nanti panjangnya hari kiamat. Jadikanlah amal ibadah yang dilakukan oleh mama, papa semasa mereka masih hidup sebagai sahabatnya juga dalam kuburnya, menanti-nanti begitu panjangnya hari kiamat. Jadikanlah kuburannya taman di antara taman surga. Ya Allah, kalau seandainya kau benar-benar selamatkan kami di akhirat nanti, tapi kami tidak tahu selamat atau tidak, karena banyak sholat yang kami tinggalkan, banyak dosa-dosa kecil yang kami lakukan ya Allah. Apalagi dosa besar, mulut, tangan, perut, banyak yang masuk yang haram ya Allah. Kaki melangkah kepada Engkau yang tidak ridhoi ya Allah. Tapi kami tetap mohon ampunanmu ya Allah. Mohon ampunanmu ya Rahman. Selamatkan kami kelak di akhirat nanti ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami terus berdoa ya. Kami yakin ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan kuberikan. Maka itu kami memohon meminta ya Allah siang ini ya Allah. Dan Engkau juga berfirman, Iza amilta ma'urid a'toitu kama turid, dalam hadis kursi. Kalau seandainya Engkau penuhi apa yang aku inginkan, hai hambaku, aku siap penuhi apa yang Kau minta hambaku. Maka itu kami tetap terus berdoa, bermunajat, mengemis ya Allah. Kami tetap mohon kepadamu ya Allah, agar kami selamat di akhirat nanti. Jikalau seandainya Kau benar-benar ya Allah menyelamatkan kami kelak di akhirat, izinkan kami, ridhoilah kami, ikhlaskan kami bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu kandung kami. Rindu ya Rabb, kami rindu ingin melihat wajah mama. Kami rindu dengan pelukan hangat ayah. Kami rindu ya Allah, ingin melihat hidung yang mancung mama dan ayah. Surga tidak akan indah tanpa ada ayah ibu kandung kami di dalamnya. Surga tidak akan berarti sedikit pun kalau tidak ada ayah ibu kandung kami di dalamnya. Jangan sampai kami tidak bisa melihatnya lagi ya Allah. Mungkin selama mereka masih hidup kami banyak kurang berbakti kepada orang tua. Kami ingin ya Allah di akhirat ya Allah bisa melihat wajahnya, berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kami ada yang belum mendapat jodoh, berikan jodohnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang mau keturunan lagi, berikan ya Allah. Yang belum, berikan keturunan yang soleh ya Allah dan solehah ya Allah. Kami hanya mohon ya Allah. Mungkin di antara kami ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, angkat penyakit ini ya Allah. Kalau Engkau angkat penyakit ini, kami mudah melayani suami ya Allah. Kami mudah berbakti kepadamu, mudah bersilaturahim seperti ini, karena kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Terima kasih banyak atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami semenjak kami lahir sampai sekarang. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Bimbing kami, didik kami, kontrol kami ya Allah, agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan ya Allah, agar kami tidak menjadi orang yang kufur nikmat ya Allah. Bimbing kami agar selalu bersyukur. Engkau berjanji dalam Al-Quran, kalau kami bersyukur, Kau akan tambah nikmat itu, Kau akan tambah rezeki itu, Kau akan tambah kedamaian, ketenangan dan rumah tangga ya Allah. Kami mohon, bimbing kami, didik kami, kontrol kami, bina kami ya Allah, agar kami selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Angkat kenikmatan maksiat pada diri kami ya Allah. Cabut kenikmatan kezoliman pada diri kami ya Allah. Cabut kenikmatan sabu-sabu pada anak cucu keturunan kami ya Allah. Angkat ya Allah kenikmatan narkoba pada keluarga besar kami ya Allah, agar kami selamat di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami serahkan jiwa raga kami ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, istri suami, anak cucu kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Selamatkan kami dari hawa nafsu kami. Selamatkan kami dari begitu hebatnya godaan dunia. Mudah-mudahan semua kami di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada siang ini, insya Allah kelak di akhirat bisa bermain-main dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya mujibah salim. Bunda, teruslah bersilaturahmi. Kita perkuat terus alumni SMP 3. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada MC.